Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelum itu, wahai saudaraku, tontonlah video saya yang sebelumnya di sesi 1 dan sesi 2. Saya menyampaikan tentang diri saya yang diperjalankan Allah dan tentang suatu kajian yang Allah memberikan petunjuk kepada saya dan saya memberikan petunjuk kepada seluruh umat, terutama umat Islam. Terakhir tugas saya di alam gaib itu tanggal 6 Maret. Itu saya diperjalankan Allah ke langit ke-7 dan di situ saya dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atib sampai ke langit ke-7. Di situ sudah ada Rasulullah dan di belakangnya ada 6 para nabi dan itu bentuknya cahaya. Setelah selesai itu saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat. Itu ada di sesi 1 dan sesi 2 video saya sebelumnya ya. Nah, ini saya menyampaikan ada beberapa hal saja. Setelah saya selesai di alam gaib, saya sekarang ditugaskan untuk menyampaikan di alam nyata, di alam manusia. Tapi sebenarnya saya sangat berat hati menjalankannya. Ada beberapa hari yang lalu, karena saya bingung harus berbuat apa, untuk menyampaikannya harus bagaimana dan kemana. Hari itu tiba-tiba saja pikiran saya ke satu podcast besar, itu Mas Deddy Corbuzier. Saya langsung ke studio dia ya, di Jalan Titihan itu kalau nggak salah. Terus saya juga sempat ngechat karena di studionya tutup ya. Nah, tapi tidak ada respon. Nah, selanjutnya saya ke RJL Fajar Aditya. Saya chat, dibalas, tapi sampai sekarang tidak ada respon. Begitu juga dengan Ari Untung. Saya sempat ketemu beliau di lantai 2, sempat berbicara walaupun sebentar, tapi dia sibuk, dia pergi dan dia suruh saya chat, tapi sampai sekarang tidak ada respon. Jadi begini saudara, saya tidak masalah ya kalau yang seperti itu, karena Rasulullah pun pada masa itu juga sangat sulit menjalankan perintah-perintah Allah. Dan saat ini risalah yang harus saya sampaikan pun memang sangat berat. Ya belum tentu orang percaya. Dan saya pun nggak masalah. Siapapun yang percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Dua aja kok pilihan kita di dunia ini sampai nanti diterima Allah. Dua aja pilihan kita di ujung akhir zaman ini. Pilih dimuliakan Allah atau dihinakan Allah. Itu saja. Saya mengamati tentang keadaan di Nusantara ini ya, tentang Habib, tentang ayahanda para Habib ini ya. Nah, saya bertanya kepada Allah. Benarkah ayahanda para Habib ini keturunan Rasulullah? Ternyata disampaikan, mohon maaf ayahanda, Habib ini bukan keturunan Rasulullah. Itu yang disampaikan. Jadi mohon maaf,
Itulah jawabannya. Jadi kalau marah ya jangan marah ke saya, tapi itu yang Allah Azza wa Jalla langsung menyampaikannya. Jadi begitupun pihak sebelah yang menentang masalah ini, ya tidak bolehlah ucapan-ucapan yang menghina lah, ya menjelek-jelekkan lah, itu juga salah. Nanti ucapan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di alam kubur, di alam barzah. Jadi selesailah sudah, nggak perlu ribut-ribut lagi. Karena yang dilihat Allah itu bukan nasabnya. Malaikat itu tidak melihat nasabmu apa, nggak melihat siapa guru mursyidmu, itu nggak dilihat. Yang dilihat itu orang-orang yang bertakwa. Jadi kayak misalnya saya lihat itu ya, ada di YouTube itu seorang Habib memberikan satu surat kepada orang yang sudah mati nih, supaya nanti nggak disiksa kubur. Itu namanya dusta, wahai saudaraku. Nggak ada itu. Kita nggak boleh meminta-minta ke kuburan. Itu dusta semua itu. Agar hajat dikabulkan, nggak begitu. Kita memohonnya itu kepada Allah. Biarlah Allah nanti yang mengutus siapa yang jadi perantaranya untuk membantu kamu. Bisa malaikat, ya bisa manusia. Seperti itu. Jadi bagaimana ini para ulama kita ini? Masa para ulama mengajak pengikutnya untuk ke neraka jahanam semua? Dan pengikutnya pun apa mau seperti itu? Kalian nanti dihinakan oleh Allah nanti. Dihinakan kalian sehina-hinanya. Ngapain kalian melakukan itu? Minta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan tentang Muhammad Qasim. Jadi begini saudara. Qasim itu, dia itu tugasnya betul. Tugasnya itu diberikan Allah hanya mimpi. Qasim itu mimpi dan menyebarkan mimpi, hanya sebatas itu saja. Tidak lebih dari itu. Jadi mimpi-mimpi dia itu memang harus disebarkan. Tapi bukan dia Imam Mahdinya, ada sosok lain, bukan dia. Jadi mimpi dia itu jumlahnya hanya 88. Kalau kalian bilang kan pengikutnya itu atau dari Qasim sendiri kan ada ratusan ya. Tidak seperti itu. Jadi mimpinya dia itu ada datangnya dari Allah, dari keinginan sendiri, ada dari Dajjal. Seperti itu. Mimpi yang datangnya dari Allah cuma 88. Nah, mimpi yang dia bilang ratusan tentang Allah itu hanya satu. Itu yang menyampaikan ada Allah, memberi petunjuk kepada saya. Bukan pinter-pinteran saya. Cuman satu, itu pun hanya sebagai gambaran saja. Jadi bukan melihat langsung cahaya Allah tuh enggak, hanya gambaran aja bentuknya. Di hatinya, oh ini Allah, gitu. Jadi bukan, jadi perasaannya aja gitu. Allah memberikan satu perasaannya kepada dia. Seperti itu. Nah, kalau mimpi tentang Rasulullah itu ada 3. Sama yang seperti saya sampaikan tadi, yang satu gambaran saja, yang 2 dia melihat cahayanya Rasulullah, itu benar. Nah, jadi mimpi-mimpi Qasim ini ibaratnya ya, ibarat buku tentang akhir zaman. Ini buku akhir zaman nih. Kalau kita buka itu ada daftar isinya. Itu bab pertama sampai 88 itu mimpi-mimpi dia semua itu.
mimpi misalnya bab 1 tentang ini, bab 2 sampai misalnya bab sekian itu ada Dajjal gitu kan. Dajjal itu terbunuh. Nah, Dajjal terbunuh itu tokohnya bukan dia nanti yang melakukan, tapi Nabi Isa Al-Masih. Itu harus paham. Jadi tokoh-tokoh yang ada di daftar isi itu bukan dia. Dia hanya tugasnya diberikan Allah itu mimpi dan menyampaikan mimpi. Itu dia. Di dalam daftar isi itu, cerita itu tokoh-tokohnya bukan dia, lain. Seperti itu. Dan tentang baiat, sampai akhirat pun nanti, sampai kiamat, Qasim tidak akan pernah dibaiat. Jadi jangan salah, mau kalian ribuan orang pun ke Mekah membaiat dia, itu enggak, Allah yang berkehendak, bukan kalian, bukan keinginan kalian, itu Allah yang berkehendak. Baiat itu nanti di Mekah, ya, itu satu manusia, satu sosok manusia di depannya itu yang akan membaiat. Manusia itu dia itu seorang ulama besar. Nah, nanti 6 di belakangnya itu. 6 itu nanti itu ini manusia tapi sebenarnya dia malaikat. Wadahnya aja manusia tapi sebenarnya malaikat. Seperti itu. Dan nanti dihadiri oleh puluhan ribu malaikat di situ. Dan seluruh kerajaan jin muslim di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi begini, nanti itu kan di bulan haji itu ya nanti. Nah, manusia itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah lah yang bisa lihat. Enggak semuanya bisa lihat itu. Sama halnya kalian kan pernah lihat di YouTube itu, ada seseorang yang enggak bisa lihat Ka'bah kan. Nah, nanti itu kejadiannya itu seperti itu. Bahkan petugas keamanan pun nanti itu nggak bisa ngelihat kejadian itu nanti. Seperti itu. Jadi jangan dipikir Muhammad Qasim lah sosoknya gitu ya. Saya kasihan sama kalian. Kalian tujuannya itu baik. Ya, tujuan kalian itu baik sebenarnya. Tapi salah. Nah, nanti saya takutnya kalian dihinakan Allah. Seperti itu. Jadi nanti kita ini kan sudah di ujung akhir zaman ya. Ada 30 orang yang dikehendaki Allah di ujung akhir zaman ini. Manusia-manusia dikehendaki Allah. Itu ada Nabi Isa, Nabi Khidir, terus imam akhir zaman nanti ya, Imam Mahdi. Terus nanti ada dari 30 itu nanti ada 1 orang dari Malaysia, ada 1 orang dari Pakistan ada. Saya cek yang 30 ini dari Pakistan yang ada itu untuk berjihad nanti itu ya, itu nggak ada nama Muhammad Qasim. Ini orang-orang yang udah tingkatannya wali Allah, kekasih Allah, udah tingkatannya seperti itu, wahai saudaraku. Nah, jadi ada lagi dari Afghanistan ada 10 orang dari Palestina, dari Arab Saudi ada. Jadi itu nanti jumlahnya 30 orang. Nah, Allah menyampaikan suatu perumpamaan dan ini khusus ditujukan kepada pengikut-pengikut Qasim. Jadi Allah menyampaikan sampaikan kepada pengikut Qasim tentang Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun. Kejar-kejar itu sampai di tepi laut itu kan. Nah, saya nih baru saya menyampaikan nih. Allah hanya sebatas itu aja menyampaikannya. Jadi begini. Kalau Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun itu ya. Nabi Musa itu kan dapat petunjuk terjaga ya.
langsung diperintahkan Allah belah laut, dibelah laut langsung. Selamatlah mereka, ya kan? Nah, kalau Qasim ini dia kan nggak bisa terjaga, harus tidur. Kan begitu logikanya. Dia itu harus tidur. Jadi kalau ini nanti si Qasim, ya kan, Muhammad Qasim dan pengikutnya dikejar-kejar sama Dajjal nanti sampai di tepi laut, dia nggak bisa. Ini ke Allah itu nggak bisa. Dia harus dari mimpi, karena memang tugasnya mimpi dan menyebarkan mimpi. Kalau sudah dekat ini, dan Qasim kan harus tidur dulu. Ya dibantai semua ini pengikutnya dan Qasim. Itulah yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, saya menyampaikan lagi. Jadi, kalau kalian dalam hal ini marah sama saya, kalian salah. Allah mengatakan, aku adalah aku, dia adalah aku. Nah, dia itu saya. Aku adalah aku itu Allah. Seperti itu. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Nggak usah counter-counter saya, nggak usah. Langsung aja ke Allah ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang yang sudah Allah perintahkan untuk baiat dan syahadat ruh. Nah, saya ini diperintahkan Allah syahadat ruh untuk marifatullah. Ini sangat urgent ya buat seluruh umat manusia. Karena saya sudah melaksanakannya di alam gaib. Ya, ini sekarang untuk manusia. Karena manusia ini ya gitu. Susah saya mau ngomongnya juga. Saya sih nggak masalah. Kalian dustakan saya juga nggak masalah. Kalian sendiri yang rugi gitu ya. Jadi begini, baiat dan syahadat itu ya syahadat ruh, bukan syahadat jasad, bukan untuk mau jadi apa kayak mualaf gitu ya, bukan syahadat yang itu. Saya itu syahadat ruh untuk ma'rifatullah. Anda semua dekat dengan Allah. Kan seperti itu. Ini manfaatnya ke depan ya. Jika kalian nanti kembali kepada Allah, ruh kalian berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi kalian rajin sholat, rajin zikir. Sebelum zikir la ilaha illallah itu kan 3 kali baca syahadat, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha di kolbuni ya. Nah terus baru penutupnya salawat. Seperti itu yang diperintahkan. Jadi istilah ada kalimat yang mengatakan tentang sangat dekatnya Allah di urat leher kita ini, ya itu dia. Jadi kalian nggak usah memikirkan Allah, nggak usah pikirkan diri sendiri, nggak usah kalian mana Allah, mana aku mau lihat. Sekarang begini saudara, kalau Allah turun ke alam semesta ini, hancur alam semesta ini, hancur berkeping-keping, kamu pun udah jadi debu gitu. Energinya itu besar, nggak usah kalian pikirkan itu. Kita ini dari Nur Muhammad nih semua, kecuali iblis dan jin-jin kafir itu ya, itu kan beda ya. Kita semua ini dari Nur Muhammad, dari cahayanya Allah diambil, disesuaikan Allah itu. Kalau kita energinya berlebih, megang piring pun nggak bisa, hancur piringnya. Sendok pun hancur, seperti itu. Allah itu subhanallah. Ya, jadi nggak usah kalian mikirkan Allah lah di mana, inilah kajian-kajian itu yang aneh-aneh di YouTube itu kajian aneh semua. Itu nanti kalian jatuhnya nanti dihinakan Allah. Yang penting tuh apa ini? Kolbu kalian aja. Pikirkan kolbu kalian, pikirkan kalian nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang penting. Nah, selanjutnya wahai saudaraku, syahadat ruh ini sangat baik bagi kalian nanti yang mau pergi ayahanda semualah ya, ibunda semua.
mau ke umroh, haji ya, itu sangat baik. Terus kepada sepuh yang udah sepuh nih, udah nenek kakek sangat baik ya, daripada di rumah aja diam lamun nggak jelas ya kan, zikirlah itu untuk itu. Nah selanjutnya ini juga sangat baik untuk para pejabat, para pejabat, mantan pejabat, abang ojek, ini sangat baik. Nah, para pejabat yang udah hatinya ingin tobat, inilah syahadat ruh aja. Nah, tapi nanti kalau sudah tobat jangan melakukan lagi entah gratifikasi, korupsi, jangan melakukan lagi karena nanti kembali kepada kalian apa ya namanya, sakit gitulah, bisa menghantam kalian sendiri kalau kalian berbuat hal itu ya. Nah, bagi mantan-mantan pejabat yang merasa berdosa, pernah melakukan kesalahan, ya ayo silakan. Mantan-mantan napi, dan ada yang stres mungkin karena istri, karena suami, datanglah ke saya. Nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa minuman, nggak usah bawa teh, kopi, yang lain-lainnya, nggak usah. Setelah saya syahadatkan langsung pulang ke rumah. Sayangi anak istrimu, keluargamu, sayangi. Nggak usah foto-foto, nggak usah. Saya nggak perlu. Euforia nggak perlu. Kita nggak usah foto-foto, nanti ketemu pun nggak usah. Mau pejabat sekalipun, presiden sekalipun, saya nggak mau difoto-foto. Jadi kita fokus aja semuanya kepada la ilaha illallah. Fokus pada Allah aja. Seperti itu ya. Nah, terus syahadat ruh ini, marifatullah ini sangat baik nanti untuk kamu yang kamu ingin tahu tentang ini ya, ingin tahu tentang sosok ulama-ulama sekarang. Kamu akan tahu nanti derajat mereka menurut Allah itu, akan tahu. Bagi Allah tuh akan tahu nanti semana derajatnya mereka ini. Kan ada nih ulama-ulama kita, ya kan, yang kondang-kondang, kalian nanti akan tahu masih ikut dia nggak nanti. Kalian sendiri itu, kalbu kalian nanti yang akan ini pergi dari mereka. Tapi kalau mereka memang orang-orang yang baik, orang yang lurus ya, orang yang memang diakui Allah, nah kalian akan tetap bersama dia. Tapi kalau enggak, kalian akan pergi. Nah, kalian pun akan tahu Dajjal itu seperti apa. Nah, jadi begini saudara, Dajjal itu masih di kerangkeng, kaki kirinya saja yang belum terlepas. Nah, jadi orang bilang udah terlepas, enggak. Dia itu sihir yang bermain di sininya. Sihir tingkat tinggi. Ibaratnya kayak hipnotis itu kan hanya satu orang. Kalau dia untuk seluruh bumi ini nih, manusia-manusia ini, dengan ini dia, tingkat sihirnya tinggi. Bukan ecek-ecek. Makanya lah kalian disuruh Allah itu apa? Untuk syahadat ruh itu. Seperti itu. Nanti syahadat ruh itu kalian akan tahu. Walaupun dia berwadah keren, kalian akan tahu nanti. Kalian akan lihat sendiri nanti di sini ada kafir itu. Walaupun dia keren. Walaupun dia ngambil wadah manusia sebaik-baik rupa, tetap ketahuan. Karena apa? Karena kalian sudah syahadat ruh. Tapi kalau belum, ya jadi pengikut dia. Di akhir zaman ini dua aja kok. Mau pengikut dia, apa mau jadi pengikut kekasih Allah, gitu aja. Gampang kok. Gak ribet-ribet. Tinggal kamu mau dimuliakan Allah atau dihinakan Allah, itu aja. Selanjutnya saya akan membahas tentang seorang syekh mengatakan kalau seorang Imam Mahdi itu harus bisa berbahasa Arab. Wahai saudaraku, tidak seperti itu. Imam Mahdi itu tidak harus bisa berbahasa Arab.
Kenapa? Allah yang berkehendak. Imam Mahdi ini asalnya harus dari mana? Kan Allah yang berkehendak, bukan Anda semua. Bukan keinginan Anda, bukan keinginan saudaraku. Gitu ya. Kalau soal bisa bahasa Arab, itu teknisnya sekarang tuh mah gampang. Dia nggak bisa bahasa Arab, tapi kolbunya bisa ngomong sama Allah. Kamu mau pilih yang mana? Mbak, orang itu tidak bisa. Orang itu betul tidak bisa berbahasa Arab, tapi kolbunya terus ngomong ke Allah. Tapi orang itu bisa berbahasa Arab, tapi tidak dikehendaki Allah. Ininya nggak ngomong nih kolbunya ke Allah. Ini di ujung akhir zaman. Jadi nggak usah berpikir yang inilah, yang logis lah, berpikirnya yang logis. Itu semua kehendak Allah. Intinya tuh di situ. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, gampang aja kok sekarang pakai penterjemah. Mau ke Rusia juga nggak bisa ngomong tuh, presiden nggak bisa ngomong Rusia, bahasa Rusia. Ada penterjemah, gampang aja kok sekarang. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ya berapa hari ini ya. Jadi saudaraku yang ilmunya suhu-suhu ya, ilmunya tingkat tinggi, nggak usah lah kirim-kirim sesuatu ke saya gitu ya. Nanti hilang punyamu. Kalau masih, saya ingatkan, kalau kamu masih ingin ilmunya masih netep di tubuh kamu, ilmu kamu tuh masih ingin netep di tubuh kamu, nggak usah kirim apapun. Kirim aja doa kepada saya. Ya. Karena nanti kamu dihinakan Allah. Itu. Saya takutnya itu. Hidup ini sebentar, saudara. Kekalnya di sana. Nggak usah cabut-cabut sukma saya. Kamu cabut untuk minimalisasi. Nggak usah. Nanti kamu dihinakan Allah. Saya kasihan sama kamu. Itu aja. Nah, kamu kirim aja doa buat saya. Kalau kamu memang kolbu kamu itu seperti wali Allah zaman dulu, telepati aja kita. Telepati kita. Ya. Zaman dulu juga itu wali Allah itu kan untuk ke tempat wali Allah yang lain kan dia telepati. Zaman dulu ya wali Allah. Ngomong dia, wahai wali Allah ini, aku mau datang, kamu jangan kemana-mana. Datang dia ada tuh di rumah wali Allah itu. Kalau kamu, wahai saudaraku, telepati aja ke saya. Apa maunya? Ngopi bareng kita? Oke, silahkan. Saya tunggu di sini, ngopi bareng kita. Ayo silahkan. Wahai saudaraku, ini video ini kan saya buat. Ini kan no komentar ya. Tidak ada komentar. Saya menjaga kolbu kalian. Saya nggak mau kalian tuh berkomentar yang macam-macam, nanti kalian dihinakan Allah, gitu ya. Nah, selanjutnya video ini saya nggak buat video banyak. Saya nggak cari duit di YouTube. Jadi saya nggak buat video banyak. Mungkin 5-7 aja. Ini semua saya buat video ini karena untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal penting kepada seluruh umat. Umat Islam, seluruh umat, seperti itu. Jadi ya siapapun para saudaraku ya, yang umat-umat Islam ya, yang punya channel, silahkan ambil video saya ini, gak apa-apa, silahkan ambil. Sebarkan kepada seluruh umat Islam di dunia, terutama para ulama-ulama. Demikianlah saudara, saya tidak memaksa kalian. Silahkan mau percaya tidak, silahkan. Saya menyampaikan berdasarkan petunjuk dari Allah. Tinggal pilih kalian semua. Mau dimuliakan Allah atau dihinakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.